مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. صدق الله العظيم. Hadirin jamaah Masjid Baitur Rahman yang kesemuanya senantiasa dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam perjalanan hidup manusia ada satu dimensi, ada satu sisi kehidupan manusia. Manusia itu diperintahkan ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam satu ayatnya Allah jelas tegas katakan, wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku jadikan manusia, tidaklah aku ciptakan manusia dan juga jin, atau jin dan manusia, terkecuali hanya untuk ibadah kepadaku, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Satu hal berbicara tentang ibadah, kita ambil satu contoh saja. Satu keutamaan ibadah yang sangat utama atau paling utama, dia adalah ibadah yang namanya sholat. Penting gak Pak kira-kira? Penting. Dan sholat itu adalah hukumnya wajib. Di dalam ibadah sholat ada gerakan-gerakan yang memang kita kerjakan. Satu di antara gerakan sholat, di sana kita diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk membaca kalimat doa. Ya. Satu kalimat doa perlindungan. Saat kapan bacaan doa ini dibaca dalam ibadah sholat itu sendiri? Ya, karena rangkaian ibadah itu adalah, dalam ibadah sholat itu adalah rangkaiannya adalah doa. Pembelajaran kita hari ini, kita ambil satu kalimat doa yang disunnahkan, yang diajarkan oleh Rasulullah SAW ketika kita dalam satu kondisi tasyahud akhir. Jadi sebelum yang namanya salam. Apa kalimat perlindungan itu? Apa kalimat doa atau doa kalimat perlindungan itu yang diajarkan, yang disunnahkan oleh Rasulullah SAW ketika kita baca di saat tasyahud akhir sebelum salam. Kalau Bapak baca ya pada saat tasyahud akhir, wajibnya di mana? Saat mengucapkan satu lafaz asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Salawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, sampai kalimat fil alamina innaka hamidum majid. Nih, lanjut dengan satu kalimat doa ini. Apa kalimat doa yang diajarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada saat tasyahud akhir, bacaan doa sebelum salam? Kalimat doanya simpel, Pak. Ya, ada banyak permohonan di sana. Allahumma inni
a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masihid dajjal. Kalimat doa perlindungan ini disunnahkan dibaca oleh kita, oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam. Wahai Allah, kami berlindung kepadamu dari yang namanya azab api neraka jahanam. Ini suara saya bisa didengar jelas nggak? Jelas ya. Saya takut kayak tadi subuh kurang enak di kuping. Wa min azabil qabri. Wahai Allah, kami berlindung kepadamu dari yang namanya azab kubur. Ini yang kedua. Yang ketiga, wa min fitnatil mahya wal mamat. Kami berlindung kepadamu ya Allah dari yang namanya fitnah kehidupan, dan kami berlindung kepadamu ya Allah dari yang namanya fitnah kematian. Wa min fitnatil masihid dajjal. Kami berlindung kepadamu ya Allah dari nanti datangnya yang namanya dajjal. Lanjut kemudian, Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Nih doa kita minta dicantikkan, dibagusin dalam mengingat Allah Subhanahu wa taala. Wa a'udzu bika, Allahumma a'inni ala zikrika. Kami minta kepadamu ya Allah kebaikan. Ala zikrika, dari setiap mengingatmu ya Allah. Wa syukrika, dalam kalimat syukur kami kepadamu ya Allah. Wa husni ibadatik, kami minta perbaguslah amal ibadah kami. Baru kemudian lanjut tuh, ada kalimat lanjutannya, tapi kita belajar sampai di sini aja dulu. Takut nggak sampai ilmunya, ya. Assalamualaikum warahmatullah. Nengok ke kanan, nengok ke kiri. Nih hati-hati nih Pak. Dalam gerakan ini kita kenal makna dari sebuah pengertian ibadah yang namanya sholat adalah satu ibadah yang diawali dengan takbir Allahu Akbar, diakhiri dengan kalimat salam. Dipaham dulu nih. Ya, kita harus ada ilmunya. Sholat aja Pak Ustadz. Ya, nggak ada hikmahnya Pak. Hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Diawali dengan kata kalimat qul. Katakan Muhammad, hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Apakah sama wahai Muhammad? Mereka orang-orang yang memiliki ilmu dengan mereka orang-orang yang tidak memiliki ilmu. Tidak sama Pak. Diusahakan kita belajar Pak, intinya. Sebelum ibadah kita belajar tuh, ya. Dan jangan pernah putus tentang ilmu, tentang belajar. Udah tua Pak Ustadz, terus belajar sampai ajal memisahkan kita. Ya, udlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Lanjut. Dalam kalimat ini, ya, sebelum salam kita harus baca tuh Pak. Sunnah memang hukumnya. Ya. Ingat, ketika selesai dalam kalimat doa ini, hati-hati. Ketika mengucapkan kalimat salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan nengok dulu Pak, selesaikan dulu bacaan salam ini, baru nengok. Balikin lagi. Selesai nengok ke kanan, balikin lagi tuh kepala kita. Dalam posisi di tengah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru nengok. Kancah kehidupan di tengah masyarakat dalam ibadah yang namanya sholat, maaf, ini sekedar ngingetin aja, nggak menggurui. Assalamualaikum warahmatullahi. Ngaku. Kenapa? Karena nggak ada ilmunya. Selesaikan dulu kalimat salamnya. Assalamualaikum warahmatullahi. Baru nengok, ya. Balikin lagi kepalanya. Assalamualaikum warahmatullahi.
Paham sampai di sini? Baik Pak, lanjut. Ya. Dalam kalimat doa perlindungan ini kita minta tuh, ya, Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam. Wahai Allah, kami berlindung kepadamu dari yang namanya azab api neraka jahannam. Kira-kira nih Pak, kalau saya tanya mau masuk surga mau masuk neraka? Kalau ditanya gini nyengir nih, tapi mikir Pak, ya. Allah memberikan kita dua jalan, fujuraha wa taqwaha. Jalan kanan adalah jalan menuju takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dihiasi dengan pelaksanaan yang namanya ibadah. Fujuraha, jalan yang fujur, ya, adalah maksiat, melanggar perintah Allah, melaksanakan larangan Allah, nanti kembali. Ujung dari cerita tentang pelaksanaan ibadah pahalanya adalah surga. Kita kepingin kita ini adalah hamba-hamba Allah yang ketika ibadah nanti upahnya, buahnya adalah surga. Masuk surga kita insya Allah. Ketika fujuraha, jalan yang tidak baik yang kita tempuh, ujung ceritanya nanti di yaumil kiamat adalah masuk neraka. Kita nggak pengen. Sementara satu sisi Allah tegas katakan dalam satu ayatnya, ini untuk kita dan keluarga besar kita Pak, nggak main-main Pak. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, jaga dirimu dan keluargamu dari yang namanya api neraka jahannam. Oke, pembahasan kita kalau sampai api neraka jahanam terlalu berat Pak ya. Bapak kenal dengan api dunia? Pernah nyoba nggak panasnya api dunia? Nih Bapak lagi ngebakar korek nih, lagi nyalain korek. Coba sundut kulit Bapak, ya, rasain nikmatnya panas api dunia. Kira-kira panas ya? Mau dibakar? Nggak pengen. Sedikit sebelum kita membahas tentang api neraka jahanam. Dalam satu riwayat Allah Subhanahu wa taala perintahkan yang namanya malaikat Jibril alaihissalam untuk mendatangi yang namanya neraka. Wahai Jibril, pergi ke neraka. Berjumpa kamu, jumpailah malaikat Malik. Siapa yang menjaga neraka? Malaikat Malik. Baik wahai Allah. Apa kalimat perintahnya? Wahai Jibril, datangi neraka, jumpai yang namanya malaikat Malik. Minta tuh api neraka sedikit aja buat yang namanya kehidupan manusia yang saat itu adalah Nabi Adam alaihissalam yang menduduki namanya buminya Allah Subhanahu wa ta'ala. Saat itu Adam sudah dihempaskan, Nabi Adam alaihissalam sudah dihempaskan dari surganya Allah yang penuh dengan kenikmatan di dalamnya. Karena berbuat satu bentuk kezaliman pada dirinya dan juga istrinya Siti Hawa, memakan buah kuldi, maka dihempaskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dari surganya Allah tinggal ke alam dunia. Surga penuh dengan kenikmatan, mudah apapun yang kita minta nanti Pak. Bapak pengen buah apel baru terbersit dalam hati udah ada tuh nongol jentreng, ya. Tapi kehidupan dunia kita harus usaha dulu. Makanya untuk menghidupi kehidupan dunia Allah perintahkan malaikat Jibril alaihissalam datangi malaikat Malik yang ada di dalam nerakanya Allah Azza wa Jalla untuk minta api buat kehidupan manusia di alam dunia, yaitu diawali dengan kehidupan Nabi Adam alaihissalam. Datang malaikat Jibril alaihissalam menjumpai Malik. Wahai Malik, aku diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk meminta api neraka. Berapa banyak? Malaikat Malik katakan dalam sebuah kalimat pertanyaan, sebesar buah kurma saja wahai Malik. Pak, perhatikan Pak, sebesar buah kurma api neraka.
Apa kata malaikat-malaikat? Wahai Jibril, kalau saja aku berikan api neraka itu sebesar buah kurma, maka 7 lapis langitnya Allah, 7 lapis langit buminya Allah Subhanahu wa ta'ala akan hancur dengan sebutir kurma api neraka. Ya udah, laporan sama Allah, kembali lagi kepada Malik, minta setengah daripada buah kurma. Wahai Malik, setengah buah kurma aja. Wahai Jibril, kalau saja api neraka aku berikan kepadamu buat kehidupan manusia di alam dunia sebesar setengah buah kurma, maka langitnya Allah tidak akan pernah meneteskan air, dan buminya Allah tidak akan pernah tumbuh yang namanya tumbuh-tumbuhan. Saking panasnya Pak api neraka. Lantas bagaimana ini? Lapor lagi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tanya lagi malaikat Malik. Maka Jibril kembali datangi malaikat Malik di dalam nerakanya Allah Azza wa Jalla. Berapa besar yang kamu butuhkan? Sebesar zarrah, sebesar biji atom saja kamu minta kepada Malik tentang api nerakanya Allah Azza wa Jalla sebesar zarrah untuk kehidupan manusia. Diberikanlah sebesar atom, sebesar biji sawi bahasanya, sebesar zarrah. Tuh yang namanya api neraka buat kehidupan yang namanya manusia. Dibawalah maka atom sebesar zarrah api nerakanya Allah untuk kehidupan Adam alaihissalam. Tapi sebelum diserahkan, maka yang namanya api neraka jahanam sebesar zarrah, sebesar atom itu direndam dulu Pak. Direndam di 70 bengawan, bahasa surganya itu. Ya, bengawan. Kalau sekarang apa ya? Waduk. Bukan kali CBL ya. 70 bengawan Pak. Itu api neraka sebesar zarrah direndam dulu sebelum dikasih buat kehidupan manusia di alam dunia. Direndam, lantas kemudian gak sampai di situ, diletakkan lagi di atas bukitnya Allah Subhanahu wa ta'ala, di atas muka bumi tapi di atas bukit. Nah, maka terbakarlah bukitnya Allah, keluarlah asap. Asap dari besarnya atom atau zarrah api neraka. Itu asapnya Pak untuk kehidupan manusia. Berapa? Sebesar asap daripada atom atau zarrah besarnya api nerakanya Allah Azza wa Jalla. Itu baru asapnya Pak. Ya, sifat daripada api dunia yang panasnya, naudzubillah min dzalik, kalau kita kenain ke kulit, padahal itu cuma asapnya dari zarrah api neraka jahanam yang diberikan malaikat Malik kepada malaikat Jibril alaihissalam. Direndam 70 bengawan, ditaruh di atas bukit. Asapnya itulah untuk kemaslahatan kehidupan manusia. Sifat api dunia. Lantas bagaimana dengan sifat api neraka yang sebenarnya? Hari ini kita coba belajar. Makanya kalimat doa ini penting Pak. Kita harus baca doa ini dan harus tahu ilmunya. Enggak mentang-mentang aja ada kalimat perintah doa belum dipelajari. Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam. Kita semua enggak pengen, jangankan azab api neraka, masuk ke dalam neraka aja enggak pengen, betul enggak? Ya, kita belajar hari ini. Sifat api dunia itu seperti itu Pak. Lantas bagaimana dengan sifat api yang namanya api neraka jahanam? Satu makna dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbicara tentang sifat daripada api neraka jahanam. Kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis ini turun ya langsung kepada malaikat Jibril alaihissalam. Ya. Makanya dikatakan sebagian ulama namanya sanadnya adalah hadis Jibril.
Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Atani Jibril alaihi salatu wassalamu alaihi. Fakultu. Ya. Dalam makna hadis ini dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Jibril datang kepadaku. Lalu kemudian aku bertanya, wahai Jibril, ya Jibril, sifli jahannam. Wahai Jibril, terangkan kepadaku, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bagaimana sih sifat daripada neraka jahanam? Berbicara tentang api ya Pak. Ya, api neraka jahanam. Apa kata Jibril alaihissalam ketika ditanya oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faqultu ya Jibril sifli. Ya, jahannam. Tolong wahai Jibril, jelaskan tentang sifat daripada api neraka jahanam. Qala innallaha khalaqanna. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menciptakan api neraka itu fa'auqadaha alfu amin hatta abayawat. Allah Subhanahu wa taala menciptakan api neraka jahanam itu selama 1000 tahun, ya. Menjadikan api neraka itu dengan kobarannya selama 1000 tahun, warnanya putih. Jadi api neraka jahanam itu dikobarkan oleh Allah Subhanahu wa taala selama 1000 tahun dengan warna putih. Lantas kemudian apalagi kata Jibril alaihissalam, hatta abyadhat, hingga berwarna putih. Summa auqadaha alfa amin hatta aswadat wa haisau ada ukulain. Lantas kemudian 1000 tahun dikobarkan kembali api neraka jahanam itu, kemudian kemudian auqadaha alfa amin hatta aswadat. Kemudian api itu dikobarkan lagi selama 1000 tahun, warnanya yang tadinya putih jadi merah. 1000 tahun warna putih. Kemudian 1000 tahun warnanya merah. Lantas kemudian apalagi dikatakan wahai saudau kalail. Lantas kemudian setelah direndam 1000 tahun, dikobarkan 1000 tahun putih warnanya, 1000 tahun kemudian merah warnanya. Lantas 1000 tahun kemudian alfa amin hatta aswadat fahya saudau kalail al-muzlim. Lantas kemudian dikobarkan lagi 1000 tahun, warna daripada api neraka jahanam itu yang tadinya merah berubah menjadi hitam. 1000 tahun putih, 1000 tahun merah, 1000 tahun hitam. Al-muzlim kalail al-muzlim. Seperti hitamnya kaca hitam itu seperti gelapnya malam. Terus api itu dikobarkan la yaskunu lahabuha wa la yatafa'u zumruha. Sampai terus menerus api itu dikobarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang namanya sifat daripada api neraka jahanam. Mau nyoba Pak? Enggak, gerah udah Pak. Udah jiper deh. Ya, bicara tentang sifat api neraka dunia, api dunia aja kita jajal aja deh, korek kita nyalahin, sundut tuh kulit. Rasanya kayak gimana? Ya, ini api neraka sifatnya sudah dijelaskan oleh malaikat Jibril alaihissalam ketika ditanya oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya sifat daripada api neraka itu 1000 tahun dia dikobarkan oleh Allah,
Allah ciptakan ya. Allah ciptakan api neraka itu 1000 tahun dikobarkan berwarna putih. Lantas kemudian yang kedua 1000 tahun dikobarkan warnanya menjadi merah. Lantas kemudian dikobarkan lagi 1000 tahun warnanya menjadi hitam pekat seperti hitamnya malam. Terus nggak putus-putus dikobarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wajar Pak kalau Allah tegaskan dalam ayatnya tadi, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang-orang yang beriman, jaga dirimu dan keluargamu dari yang namanya api neraka jahanam. Bukan kita Pak yang diperintahkan saja, tapi keluarga besar kita. Istri kita adalah tanggung jawab kita. Kalau mereka para istri dalam kehidupan rumah tangga dia berbuat dosa, tanggung jawab ada di suaminya. Gak main-main. Dia buka auratnya, dia lepas jilbabnya, tanggung jawab orang tuanya. Dia gak sholat, tanggung jawab bapak suaminya. Dia berbuat dosa, ada tanggung jawab di pundak suami. Anak pun demikian, dia berbuat dosa, itu tanggung jawab kita para suami Pak. Betapa beratnya tugas seorang suami. Makanya wajib buat kita ingatin, menjadi istri-istri yang soleh itu nggak gampang Pak. Ya, kadang maaf, istri di rumah tuh bawel, cerewet, kadang membangkang, ngelawan sama suami. Mangkal nggak kira-kira punya kayak gitu bini? Ya, ini kan tukar tambah Pak. Ya, atau cari lagi yang baru. Allah kirim. Tanggung jawab kita pada suami. Istri berbuat dosa, tanggung jawab suami. Anak berbuat dosa, tanggung jawab suami. Ujungnya apa? Dosa mereka akan masuk ke dalam neraka jahanam. Wajar kalau Allah tegaskan dalam ayat ini, qu anfusakum wa ahlikum nar. Jaga dirimu dan keluarga besarmu dari yang namanya api neraka jahanam. Wajar kalau Rasulullah SAW perintahkan kita dalam satu kalimat perlindungan, baca doa selesai kita baca tasyahud akhir tuh, fil alamina innaka hamidum majid. Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam. Dah latihan dulu Pak, lihat buku. Kalau sekarang gampang, lihat di Google aja, tinggal buka kok, doa kalimat perlindungan. Lantas kemudian kita ini semua gak kepingin kita semua tuh masuk neraka jahanam. Kita sudah tahu sifat api dunia bagaimana, sifat daripada api neraka itu bagaimana, dan kita tahu persis bahwasanya orang-orang yang beriman lantas kemudian dia taat, dia takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tempatnya adalah di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sementara bagi mereka manusia yang memiliki iman, ingkar, kafir, dia makan masuk neraka api neraka jahanam. Yang pertama diseret masuk ke dalam api neraka jahanam, Allah jelaskan. Diseretnya itu enggak main-main Pak, digiringnya dengan cara diseret. Wasiqul ladzina kafaru ila jahannam zumara. Ya, wasiqul ladzina kafaru ila jahannam zumara. Nanti kita akan lihat tuh, orang-orang kafir digiring oleh Allah Subhanahu wa ta'ala lewat malaikat-malaikatnya, malaikat Jabaniyah, malaikat orang-orang malaikat-malaikat yang azab, yang mengazab mereka orang-orang yang ingkar sama Allah. Digiring berkelompok, bergolong-golongan, diseret, dicemplungin masuk ke dalam jurang api neraka jahanam. Yang pertama kali Pak adalah mereka orang-orang yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, enggak bawa iman nantinya. Kita ini masih penting, masih bagus Pak, masih punya iman. Ya. Nanti siapa lagi? Nanti kita akan bahas nanti. Ya. Dalam hal ini saya ingin mengupas satu catatan. Kalau manusia itu sudah masuk nyemplung ke dalam api neraka, itu banyak Pak penyesalan. Ada 5 penyesalan minimal yang kita akan bahas dalam kesempatan kali ini. Mudah-mudahan waktunya cukup. Kalau nggak cukup, pending. Ya, pertemuan kita berikutnya. Jangankan nuntut ketika dia masuk ke dalam api neraka jahanam.
ketika sakaratul maut aja, bahkan ketika masuk ke alam kubur saja, manusia itu banyak yang menyesali kehidupannya selama di alam dunia nggak pernah ibadah sama Allah. Salah satu penyesalan, mereka nggak pernah sedekah, mereka nggak pernah berinfak, mereka nggak pernah ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa bentuk penyesalannya? Al-Quran mengutip, Rabbi laula akhartani ila ajalin karim fa asaddaqa wa akum minas sholihin. Wahai Allah Tuhan kami, tangguhkan kematian kami walau sebentar saja. Kami pengen balik lagi ke alam dunia. Untuk apa? Fa asaddaqa, kami pengen sedekah. Wa akum minas sholihin, kami pengen jadi orang-orang yang soleh. Yang enak malaikat dari belakang ngomong, telat. Tong, iya, betul nggak? Telat. Udah mau mati lo taubat. Yuk gorgir. Kalau mau taubat ya, udah di kerongkongan, udah nggak bisa diterima. Ini nanti ahli neraka akan menyesal, Pak, kalau mereka sudah pernah berbuat dosa di alam dunia, tapi lagi-lagi telat. Kita bahas hari ini 5 tuntutan manusia yang ingkar sama Allah, yang maksiat sama Allah, kemudian dia masuk nyemplung ke dalam api neraka jahanam. Bapak silakan buka surat Al-Mu'min. Ini tuntutan pertama. Ya, ada 5 tuntutan yang kemudian mereka ahli neraka sampaikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini ngomongnya terlalu keras. Lepas. Ya, 5 tuntutan. 4 tuntutannya itu dijawab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan 1 tuntutannya ditolak, diacuhin, dicuekin sama Allah. Apa sih 5 tuntutan itu? Yang pertama, Al-Mu'min berbicara dalam ayatnya yang ke-11, Al-Quran, surat Al-Mu'min ayat yang ke-11. Rabbana amattana nataini wa ahyayna natasnataini fa'tarabna bizunubina wahal ila khurujim min syabil. Nih omongan, ucapan ahli neraka yang diucapkan ketika dia udah nyemplung, udah dibakar dalam api neraka. Ya, jadi nanti fungsinya begini, Pak. Manusia yang ingkar, gak punya iman sama Allah, masuk ke dalam jurang api neraka. Manusia yang maksiat sama Allah masuk ke dalam api neraka, dibakar tuh, digodok di dalam api neraka. Tergantung tingkatan neraka, nanti kita bahas insya Allah. Ya, udah dibakar, dipulihkan lagi, dihidupin lagi tuh. Ya, ini ngaku ahli neraka. Rabbana amat tanasnataini, wahai Allah, Engkau telah mematikan kami 2 kali. Wa ahyayna natasnataini, 2 kali Engkau hidupkan kami, wahai Allah. Nih bentuk penyesalannya. Fa'tarabna bidunubina, maka kami mengakui, wahai Allah, bahwasanya dulu waktu kami hidup di alam dunia, fa'tarabna bidunubina, kami pernah berbuat dosa, wahai Allah. Ngakuin dosa, Pak Sugeng nih, udah nyemplung ke dalam neraka. Saya tanya, kira-kira ada ampunan nggak, Pak? Kira-kira ada ampunan nggak? Udah masuk menjadi ahli neraka, di dalam neraka ngomong, Rabbana amattanasnataini, wahai Allah, Engkau mematikan kami 2 kali. Ya, mati di sini bicara mati ada 2 kali, Pak. Mati dalam urusan dunia, mati dalam kehidupan akhirat. Ya, singkat cerita, dalam ayat ini Allah memberikan kehidupan buat kita. Ujung dari sebuah cerita kehidupan dunia adalah kematian. Itu kematian yang pertama. Ya, nanti ada lagi kematian yang kedua di yaumil qiyamah. Wa ahyayna natasnataini, Engkau menghidupkan kami 2 kali, wahai Allah. Hidup kita 2 kali, dunia dan akhirat. Makanya ada sebuah penyesalan. Tadi Ustadz Ahmad Fauzi bilang, ya, rugi kalau orang hidup di dunia belangsak, di akhirat belangsak.
Nggak pengen kita Pak. Pengennya kita kan dunia bahagia, akhirat bahagia. Doa kita tuh Pak ya, doa sabu jagat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kita pengen bahagia dunia, akhirat. Dan kita nggak pengen masuk neraka, berlindung diri kita dari api nerakanya Allah. Rabbana amattana snataini, wahai Allah engkau mematikan kami 2 kali. Wa ahyaina natasnataini, engkau menghidupkan kami 2 kali. Bentuk penyesalannya fa'tarabna bizunubina, maka kami mengakui bahwasanya kami telah berbuat dosa waktu hidup kami di alam dunia. Allah, kalau kata malaikat dari belakang lagi, Allah udah nyemplung baru ngaku dosa. Kita waktu hidup kemana Pak? Sekarang Bapak masih hidup di alam dunia. Raga dan jasad kita, ruh dan raga kita masih nyantel. Kalau kita ngakuin dosa, kita ini anak manusia kok. Wajar, semua manusia punya dosa. Jangan dibilang enggak. Yang duduk di sini, yang nyampaikan ini, dosanya paling banyak. Karena sering menyampaikan takut terpleset omongannya. Makanya Nabi Nuh alaihissalam ketika berdakwah Pak, yang diucapkan kalimatnya adalah mengajak manusia, mengajak umatnya untuk segera mohon ampunan Allah. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Maka istighfarlah kamu, maka minta ampunlah kamu kepada Tuhan. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffar. Minta ampun kita kepada Tuhan kita, minta ampun kita kepada Allah atas perkara dosa kita. Innahu kana ghaffara, karena dialah Allah, sesungguhnya Allah Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Pengampun. Fa'tarabna bijunubina, kami sadar wahai Allah, kami telah berbuat dosa. Apa penyesalannya? Fahal ila khurujim min sabil, maka wahai Allah, keluarkan kami dari yang namanya neraka. Ini tuntutan pertama. Ya, saya kasih bocoran 4 tuntutannya itu semuanya pengen dikeluarin dari api neraka. Cukup Pak ya? Udah ajan ya. Biarin. Inilah cara kita belajar. Terus, jadi jangan sampai putus. Kalau dengan tema-tema seperti ini, ya insya Allah kita akan penasaran. Kita terus belajar. Lanjutan ceritanya bagaimana? Allah bicara lewat ayatnya nanti. Ya, satu kalimat tuntutan jelas Allah sampaikan di dalam Al-Mu'min ayat yang ke-11, bahwasanya manusia mengakui dirinya pernah dimatikan oleh Allah 2 kali, manusia mengakui hidupnya 2 kali, lantas kemudian dia mengakui tentang dosanya. Tuntutannya adalah khurujim min syabil, keluarkan kami wahai Allah dari api neraka. Apa jawaban Allah? Jawabannya adalah surat yang sama, Al-Mu'min ayat yang ke-12. Zalikum bi annahu idza du'iyallahu wahdahu kafartum. Allah ingatkan, itulah akibatnya ya dari mereka ketika diseru oleh Allah, diseru oleh Rasulullah, diseru oleh mereka para nabi, diseru oleh mereka para habaib, diseru mereka oleh para ulama, diseru mereka oleh para ustaz untuk beriman sama Allah. Kafartum, mereka mengingkari. Wa in yusyrak bihi tu'minu, mereka ingkar, enggak ada imannya. Wajar nyemplung ke dalam neraka. Fal hukmu lillahil aliyil azim, maka inilah hukuman bagi mereka manusia yang gak punya iman, manusia yang berbuat maksiat di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Pak, baru tuntutan pertama dijawab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan episode berikutnya kajian kita masih membahas tentang perjalanan manusia dalam kehidupannya di alam neraka. Ya, insyaallah kita bahas pada tuntutan yang kedua, ketiga, keempat, kelima insyaallah. Mudah-mudahan sampai waktunya. Mudah-mudahan kajian kita hari ini membawa hikmah dan memberi manfaat buat kita. Ada giroh nih Pak. Ya, ketika kita sholat, insyaallah
kita pengen sholat kita adalah sholat yang penuh hikmah. Sholatnya adalah sholat yang penuh dengan makna. Di dalam sholat ada permohonan, yaitu kalimat perlindungan supaya kita dijauhkan dari api nerakanya Allah Azza wa Jalla. Mudah-mudahan dosa kita, kesalahan kita, dosa istri dan juga anak-anak kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah bimbing terus kita lewat hidayahnya. Allah kasih ilmu kita, selamat dunia akhirat kita hingga pada akhirnya ketika kita mati nanti. Mudah-mudahan Allah matikan kita husnul khatimah. Insyaallah masuk dalam surganya Allah yang penuh dengan kenikmatan di dalamnya. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Astaghfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min syukhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min syukhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min syukhatika wan nar. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bil taqwa wa jamilna bil afiyah fid dini wad dunya wal akhirah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa bil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Walhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.